Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita sudah sampai di pertemuan 5. Sebentar lagi akan UTS. Lalu setelah pertemuan 5 ini, pertemuan 6 saya akan mengadakan kuis. Kuisnya juga lewat YouTube. Di pertemuan 5 ini kita akan membicarakan tentang pengenalan form. Nah, komponen form dalam form HTML antara lain ada form action, method, lalu and type. Ini adalah yang di dalam form ya. Ini adalah cabang-cabangnya, jenis-jenisnya atau atribut formnya. Yang kedua adalah text box. Text box ini adalah kalian bisa menginput di dalam text box ini. Menginput text box, menginput teks, menginput angka dan sebagainya. Lalu atributnya ada type, teks, kalau yang diinput adalah teks. Lalu name-nya, nama variabelnya apa, misalkan nama. Value-nya ini adalah nanti yang keluar di sini nih tulisannya, boleh text box atau value, bebas. Lalu text area. Text area ini untuk menginput string ataupun angka yang terdiri atas banyak baris. Ada atributnya, itu ada rows. Rows ini adalah baris. Baris ini nih bagian bawah ya, panjangnya berapa. Berarti kalau rowsnya makin banyak angkanya akan semakin panjang. Calls ini adalah panjangnya, semakin angkanya besar maka semakin panjang juga. Kalau baris ke bawah, kalau calls kolom itu ke samping kanan. Ada name, nama variabel, biasanya yang menggunakan text area ini adalah alamat. Jadi name-nya diberikan alamat. Khusus untuk text area ada pembuka, ada penutup, ini tulisannya text area. Yang selanjutnya di radio button, mohon maaf ini banyak roaming karena saya membuat videonya bukan di rumah. Yang keempat ada radio button. Radio button ini nanti akan bisa dipilih salah satu. Radio button misalkan untuk jenis kelamin, untuk laki-laki dan perempuan. Lalu di dalam radio button ini inputnya ada, atributnya ada type, radio, lalu name, nama variabelnya boleh. Ini nama variabelnya harus sama, misalkan jenis kelamin berarti satu saja jenis kelamin, jangan dibedakan ya walaupun ada laki-laki dan perempuan. Karena dia agar satu grup dan agar bisa dipilih salah satu saja. Value-nya ini adalah isi value-nya apa yang di dalam ini, tapi biasanya boleh dikosongkan. Lalu isi radio. Isi radio ini maksudnya laki-laki atau perempuan. Setelah itu, yang kelima adalah combo box. Combo box ini untuk menampilkan daftar data. Combo box itu nanti bentuknya seperti ada tanda panah kalau diklik ke bawah ya. Lalu di dalam tanda panah tersebut nanti akan banyak data-datanya, contohnya seperti ini, combo box. Nah, kita lihat contoh combo boxnya dulu. Contoh combo boxnya, nah seperti itu tadi sekilas ya. Seperti ini tadi combo box. Kita lanjut lagi ke slide. Combo box ini di dalam select combo boxnya itu atributnya ada name, nama variabelnya bebas. Kalau misalkan combo boxnya hobi berarti hobi, value-nya boleh kosong. Lalu combo box option ini nanti akan ditampilkan ada combo 1, combo 2, lalu option ada pembuka dan ada penutup. Select juga ada pembuka dan ada penutup. Tadi yang ada pembuka dan penutup itu ada text area dan ada combo box. Yang keenam yaitu checkbox. Checkbox ini memilih satu atau lebih. Kalau tadi radio itu memilih salah satu. Kalau checkbox ini boleh satu atau lebih pernyataan. Dan di dalam atributnya ada type checkbox. Name-nya, nama variabelnya, misalkan kalian mau memilih hobi juga ya. Itu bisa dipilih semuanya. Value on, lalu checked. Lalu yang ketujuh adalah submit. Submit ini untuk mengirimkan semua variabel. Semua variabel, jadi nanti nilainya di submit, dikirimkan untuk ditampilkan di salah satu form. Di submit ini di dalamnya atributnya ada type submit,
name-nya submit dan value submit. Jadi kalau misalkan ada button, ada comment button, ada yang bisa diklik itu namanya submit, kotak ya. Kalau kalian tulisannya mau submit itu menggantinya di value. Name ini semua tadi ada name-nya. Nah, name ini nanti untuk pemanggilan variabel. Jadi sangat penting sekali untuk di name ini harus diingat. Yang selanjutnya, yang ke-8 adalah reset. Reset untuk membatalkan semua penginputan. Jadi reset ini kalau misalkan sudah diinput, kita membuat form, lalu kalian sudah isi semua, kemudian ingin batal, maka bisa menggunakan tombol reset. Dan di dalam tombol reset ini type-nya tinggal diganti saja reset. Kalau tadi submit ya, submit ini mengirimkan, sedangkan reset ini membatalkan. Contoh form yang pertama adalah kita mencoba contoh masukkan nama. Nah, kita coba di sini ya. Nama saja, input type-nya teks, karena tadi teks, lalu name-nya nama. Saya berikan nama, size-nya 25. Lalu ada comment button atau button, type-nya submit, value-nya proses. Kalian jangan lupa XAMPP-nya diaktifkan dulu untuk Apache dan MySQL-nya. Setelah itu di save. Kalau saya save as karena sudah tadi men-save, di folder XAMPP, lalu di folder htdocs ya, XAMPP lalu htdocs. Nah, di sini kalian bisa simpan. Jangan lupa di sini all files. Beri nama dengan form1.php. Kalau kalian save, kalau saya cancel karena tadi sudah disimpan ya. Atau save juga boleh. Yes, kalau ada seperti itu yes. Kalian buka browser, setelah itu kalau sudah di start untuk MySQL dan Apache-nya, kalian tinggal klik localhost, lalu tadi namanya form1.php. Oh, saya salah ketiknya form kurang R ya. Form1.php. Setelah itu ini belum bisa disubmit, belum bisa diproses karena tadi saya di sini namanya adalah nama value-nya proses. Belum bisa diproses karena ini hanya berupa form saja, belum ada pemrosesannya. Nanti itu perintahnya beda sendiri. Itu tugas yang pertama, kalian ketik lalu kalian coba. Nah, ini hasil contohnya sama ya. Contoh diinputkan, kita coba contoh inputkan, misalkan namanya saya. Klik proses. Nah, di atas webnya itu ada nama sama dengan saya ya. Lalu yang selanjutnya HTTP server. HTTP server ini mempunyai action dan method. Action ini menjelaskan ke halaman yang digunakan untuk proses input, sedangkan method digunakan untuk mengatur cara memparsing konten. Jadi tadi metodenya tadi ada submit atau reset, tadi membatalkan, itu metode ya. Web menerima input dari user atau pengunjung menggunakan metode get dan post. Apa bedanya get dan post? Jika get mengirimkan datanya bersama URL, jadi nanti ada URL-nya, ada alamat web tersebut. Sedangkan post mengirimkan secara terpisah, jadi kalau si post ini tidak terlihat URL-nya. User mengirimkan data input dengan mengisi teks atau pilihan pada atribut form HTML seperti yang tadi ya. Jadi mengirimkan data, kita ketik, kita proses tadi, lalu muncul di atasnya. Metode get dan post ini salah satu bagian dari HTTP server, sehingga kita bisa mengirimkan dan menerima data antar halaman web. Makanya kalau tidak ada metode get dan post, itu tidak dapat diproses tadi yang saya inputkan, si kata-kata saya tadi ya. Hanya bisa tampil di halaman, di alamat web di atasnya, di browsernya. Lalu yang selanjutnya, kita coba sekarang proses form menggunakan metode get. Apa bedanya get dan post? Kita lihat, kalian ketikkan untuk di form 2 ya. Sebentar saya buka filenya dahulu. Nah, ini untuk form 2, kalian ketik. Di sini ada form action, form 3. Jadi nanti form 2 ini dia akan memanggil form 3. Metodenya apa? Metodenya dengan get. Get ini kalau bahasa Indonesia itu mendapat ya.
Lalu di form 3 ini akan tampil nama titik 2, nama yang kita inputkan di form 2. Di sini ada nama, size 25, input type submit, dan value proses. Ini yang di form 2-nya akan tampil nama, lalu ada text box-nya, lalu buttonnya ada proses. Ini untuk form 2 ya, saya letakkan di sebelah kiri ini. Lalu kita buka juga untuk form 3. Form 3. Nah, ini sudah terbuka. Nah, untuk form 3-nya, ketika dipanggil dia akan mengeluarkan seperti ini. Nama titik 2 PHP ya. Karena ini di dalam HTML, maka namanya ini adalah sintak HTML, sedangkan pemanggilan variabel $nama ini, $get ini adalah PHP. Jadi harus menggunakan sintak PHP. Ada pembukanya ini, ada kurung buka lancip, tanda tanya, lalu PHP, dan ada kurung tutupnya ini. Get $_get nama. Kalau post tinggal diganti post ya. Nama kita lihat di sini name-nya nama, maka di sini juga harus nama. Jadi nama ini tergantung yang kita letakkan di form sebelumnya, yaitu form 2. Kita coba saja. Nanti kalian ketikkan dua-duanya, lalu kalian simpan dengan nama yang berbeda. Yang tidak ada get-nya itu form 2, yang ada get-nya itu form 3. Lalu kita coba di sini form 2.php. Nah, kita masukkan tadi ya, saya. Kita proses, dia akan memanggil form 3 dan akan menampilkan saya. Nah, di sini masih lengkap ya. Berikut linknya form 3.php, tanda tanya, nama sama dengan saya. Jadi ada linknya di sini, nama sama dengan saya. Nanti kita akan lihat perbedaannya dengan metode post. Nah, ini tadi kalau kalian mau lihat lagi, tadi saya terlalu cepat, silahkan diketik lalu dicoba. Ini adalah tugas yang kedua. Tadi yang pertama ya. Yang pertama itu adalah form 1, yang kedua form 2 dan form 3, dan yang ketiga tadi kita sudah mencoba metodenya get. Nah, ini dia tadi metode get process. Kalau ini tadi $get nama ya. Ini dia namanya metode get process. Kalau kita tadi form 3. Nah, hasilnya karena metode dikirimkan dengan URL. Nah, ini ada URL-nya, nama sama dengan bintang. Nanti kita akan lihat apakah perbedaannya di mana. Kita lanjut lagi ke metodenya post. Untuk membuat inputan dan beri nama file, kalau saya namanya, nah, untuk form 2 saya akan membuka form 4. Sebentar. Saya akan buka form 4. Lalu di sini juga saya akan buka untuk form 5. Jadi kalau metode get dan post ini bisa 2 form, bisa juga 1 form. Form 5 sama dengan yang tadi, hanya formnya diganti form 5 ya, dan ini disimpan dengan form 4. Jadi kalian tinggal kopas tadi dari form 2, lalu ini diganti form 5, lalu di save as-nya form 4. Kemudian form 3 untuk get-nya diganti post, lalu di save as-nya form 5. Setelah sudah diketik, sudah dikopas, kita langsung running di sini. Form 5.php, form 5, form 4.php. Nah, di sini kita masukkan saya. Kita lihat ya perbedaannya ya. Kita proses, dia akan memanggil form 5.
Tetapi perbedaan dengan get tadi, kalau get tadi ada nama sama dengan saya, ada tanda tanya nama sama dengan saya. Kalau di sini lebih aman ya untuk metode post karena tidak ada nama sama dengan saya, hanya memanggil formnya saja. Itu perbedaannya. Mana yang lebih aman? Maka yang lebih aman adalah metode post. Itu sekilas mengenai metode post. Kita lanjut ke ini tadi, filenya tidak dikirimkan bersama dengan URL. Nah, ini untuk tugasnya saya tidak berikan yang sama dengan slide, tapi kalian harus mencoba semua yang ada di slide ini. Jadi semua form dari text box, dari text area, lalu radio button, combo box, checkbox, submit, dan reset. Saya sudah buat formnya. Sebentar saya. Nah, kita lihat form 6. Nanti kalian coba ya. Tadi yang form 4 dan 5 itu untuk tugas ketiga. Jadi sudah ada 3 tugas, ini tugas keempat. Hanya saja saya belum menambahkan checkbox. Jadi ini tugas keempat. Kalian bisa ketikkan. Di tugas keempat ini, form actionnya dia akan memanggil form 7. Metodenya dengan get, boleh dengan get, boleh dengan post, bebas. Lalu ada nama, alamat, jenis kelamin, hobi. Kalau nama ini adalah text box, lalu alamat ini adalah text area. Lalu jenis kelamin ini berupa radio, jadi dipilih salah satu. Name-nya saya berikan jengkel, bukan jengkel marah-marah. Jadi name-nya saya berikan jengkel agar dia satu grup. Bisa dipilih salah satu, tidak bisa dipilih dua-duanya. Itu untuk radio. Sedangkan hobi, name-nya saya berikan nama hobi. Lalu value-nya juga hobi. Ini boleh tidak diberikan value juga boleh, atau dihapus saja value-nya. Lalu optionnya makan, option yang kedua minum. Setelah itu jangan lupa tutupnya. Text area pun ada buka, ada tutup. Di sini saya berikan BR di setiap setelah nama, setelah alamat saya berikan BR. BR ini fungsinya untuk apa? BR ini fungsinya untuk enter ya. Jadi kalau tidak diberikan enter, dia akan lurus terus hanya satu baris. Ini saya berikan enter agar ada jeda. BR sekali berarti enter sekali. BR 2 kali berarti enternya 2 kali. Lalu setelah sudah hobi, coba ini BR-nya 2 kali ya. Ada buttonnya yaitu submit. Value sama dengan proses. Kalian sudah ketikkan semua. Setelah itu kita buka form satu lagi, form 7. Nah, di sini ada ini, saya sinikan dulu biar kelihatan ya. Oke, di sini ada form 7. Itu juga setiap nama, alamat, jenis kelamin, dan hobi saya berikan BR, saya berikan enter sekali. Lalu karena tadi metodenya di sini get, maka di sini pun harus get. Kecuali di sini post, di sini pun harus post. Jadi di sini ada nama, tadi ada nama ya. Name-nya nama, maka di sini nama. Lalu alamat, di sini name-nya alamat, maka di sini pun harus alamat. Setelah itu jenis kelamin yang berupa radio tadi, name-nya jengkel, maka di sini pun juga harus namanya juga jengkel. Setelah itu hobi, di sini name-nya ada hobi, maka di sini juga harus hobi sesuai dengan name yang ada di form 6. Lalu ditutup dengan body dan HTML. Setelah itu kalau ingin mendapatkan nilai tambahan, kalian bisa tambahkan tombol reset dan tombol checkbox. Itu ada nanti nilai tambahan. Ini adalah tugas keempat. Jadi ada 4 tugas ya. Ini kita running dulu. Kalian ketikkan dulu. Saya berikan waktu. Boleh di screenshot dulu. Lalu kita panggil untuk form 6.php.
Form 6, ayo tadi BR 2 kali ya, terlihat di sini dari hobi ke proses ini akan ada jeda 2 kali enter. Nama saya, lalu alamat Cikini, jenis kelamin misalkan laki-laki, sedangkan hobinya minum. Kita proses. Nah, saya Cikini laki-laki dan minum. Itu hasilnya dia akan memanggil form7.php. Di sini ada ya komplit ya. Nama sama dengan saya dan alamat sama dengan Cikini dan jengkel sama dengan laki-laki dan hobi sama dengan minum. Itu kalau menggunakan metode get. Nanti agar ada nilai tambahan, metode getnya boleh diganti dengan metode post. Lalu yang kedua boleh ditambahkan checkbox, dan yang ketiga boleh ditambahkan button reset, bukan submit saja tapi dengan reset juga, agar kalian tahu perbedaannya apa. Setelah sudah semua, tolong dikerjakan. Tadi kita sudah sampai di sini. Nah, kalau sudah semua, jangan lupa diupload ke Google Drive. Mohon maaf ini videonya telat karena kemarin-kemarin anak saya sakit. Jadi untuk selanjutnya, untuk minggu ini kita akan kuis. Nanti akan saya berikan lewat YouTube. Saya akan membuat video lagi. Mudah-mudahan kalian bisa mengerjakan dengan tepat waktu. Ini masih ada waktu. Untuk tugas yang ini saya berikan waktu sampai UTS. UTS ini akan ada di pertemuan 7. Saya akhiri dulu. Semoga apa yang saya jelaskan hari ini dapat bermanfaat. Dan mohon maaf jika ada yang salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.